Bayangkan sebuah lahan subur yang dipenuhi tanaman hijau, berbunga lebat, dan berbuah melimpah. Di balik kemegahan itu, ada sosok pahlawan tak terlihat yang bekerja tanpa henti, sulfur. Unsur hara ini seringkali tersembunyi di balik popularitas nitrogen, fosfor, atau kalium. Padahal, sulfur adalah kunci utama dalam membentuk protein, mengaktifkan enzim, dan menciptakan aroma khas pada rempah serta buah-buahan. Tanpanya, tanaman takkan bisa mencapai potensi maksimalnya. Bahkan, daun menguning dan pertumbuhan terhambat bisa menjadi pertanda alam bahwa sulfur sedang memanggil untuk diperhatikan. Dari letusan gunung berapi yang menyuburkan tanah hingga pupuk modern yang kita gunakan hari ini, sulfur telah menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan bumi. Tapi, apa sebenarnya peran sulfur dalam tanah? Bagaimana ia berinteraksi dengan akar tanaman? Dan mengapa petani modern mulai menjulukinya sebagai nutrisi keempat setelah NPK? Mari kita telusuri jejak sulfur, unsur kecil dengan dampak besar yang mengajarkan kita bahwa hal-hal tersembunyi seringkali justru paling menentukan kesuksesan. Sulfur, unsur kimia dengan nomor atom 16 dengan kode S dalam tabel periodik sebagai anggota golongan kalkogen. Dalam kondisi standar, sulfur membentuk struktur molekul siklik S8 berwarna kuning cerah yang mudah dikenali. Lebih dari sekadar unsur, sulfur adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Unsur ini menyusun 3 asam amino esensial, metionin, sistein, dan sistin, yang membentuk protein penyokong struktur dan metabolisme sel. Keberadaan sulfur juga terlihat dalam senyawa vital seperti glutation dan protein besi sulfur, yang mengatur proses redoks dan transfer elektron dalam tubuh makhluk hidup. Bahkan, ikatan disulfida pada keratin memberi kekuatan dan elastisitas pada rambut serta kulit, menjadikan sulfur unsur kunci dalam biologi molekuler dan evolusi kehidupan kompleks di bumi. Sebagai unsur kelima terbanyak di bumi, sulfur telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak peradaban kuno. Ditemukan dalam mineral sulfida dan sulfat, sulfur awalnya digunakan dalam pengobatan tradisional hingga komponen utama bubuk mesiu. Di era modern, sulfur bertransformasi menjadi pilar industri global, terutama melalui produksi asam sulfat, senyawa kimia vital yang dijuluki Raja Industri Kimia. Asam sulfat digunakan dalam pembuatan pupuk, pengolahan logam, hingga industri farmasi. Tak hanya itu, senyawa organosulfur juga menciptakan aroma khas dari hidrogen sulfida dan senyawa volatil lain yang kita temukan dalam telur busuk, gas alam, hingga aroma tajam bawang putih. Sulfur membuktikan perannya yang luas, dari laboratorium kimia hingga dapur rumah tangga. Di era pertanian modern, sulfur telah diakui sebagai makronutrien esensial yang menentukan kualitas dan produktivitas tanaman. Kekurangan sulfur di tanah tidak hanya menurunkan hasil panen, tetapi juga memengaruhi kandungan protein tanaman. Oleh karena itu, riset dan inovasi dalam formulasi pupuk sulfur, dari elemental sulfur, gypsum, hingga amonium sulfat, terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian yang semakin intensif. Siklus sulfur di alam, mulai dari proses biologis oleh bakteri hingga aktivitas vulkanik, menunjukkan betapa pentingnya peran sulfur dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Dari zaman kuno hingga era modern, sulfur tetap menjadi elemen krusial yang menopang kehidupan, sains, dan masa depan ketahanan pangan dunia. Sebagai unsur hara makrosekunder yang esensial bagi tanaman, terutama dalam proses sintesis protein, aktivasi enzim, dan pembentukan senyawa bioaktif seperti vitamin dan hormon. Kebutuhan sulfur semakin penting dalam sistem pertanian modern seiring meningkatnya intensitas produksi dan berkurangnya deposit sulfur alami akibat berkurangnya hujan asam. Meski keberadaannya melimpah di alam dalam bentuk mineral sulfida dan sulfat, ketersediaan sulfur di tanah seringkali terbatas akibat pencucian dan rendahnya mobilitas ion sulfat. Oleh karena itu, formulasi pupuk sulfur yang efektif dan sesuai dengan kondisi edafoklimat menjadi kunci untuk menjamin ketersediaan sulfur bagi tanaman secara berkelanjutan. Salah satu bentuk utama formulasi pupuk sulfur adalah sulfur elemental, S0, yang berbentuk padatan kristalin berwarna kuning dengan kandungan sulfur sangat tinggi, mencapai 90-100%. Namun, bentuk ini tidak larut dalam air sehingga ketersediaannya bagi tanaman bergantung sepenuhnya
pada proses oksidasi biologis oleh bakteri tanah seperti Thiobacillus spp yang mengubahnya menjadi bentuk sulfat SO442 yang dapat diserap tanaman. Proses ini berlangsung lambat dan dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan pH tanah, sehingga sulfur elemental lebih efektif sebagai pupuk dasar jangka panjang, terutama di tanah alkalin yang membutuhkan penurunan pH secara gradual. Untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kehilangan, sulfur elemental sering diformulasikan bersama pupuk NPK dalam bentuk coating atau pellet. Formulasi kedua adalah senyawa sulfat terlarut seperti amonium sulfat NH4 2SO4, kalium sulfat K2SO4, dan gipsum CaSO4-2H2O. Bentuk ini menawarkan ketersediaan sulfur yang cepat bagi tanaman karena langsung melepaskan ion sulfat ke dalam larutan tanah. Amonium sulfat misalnya mengandung 24% S dan 21% N, sehingga ideal untuk aplikasi vertigasi atau semprot daun. Namun, senyawa ini bersifat higroskopis dan rentan tercuci, terutama di tanah bertekstur kasar atau pada musim hujan. Ketiga, senyawa organosulfur dan tiosulfat seperti amonium tiosulfat dan senyawa organik seperti tiurea atau metionin. Amonium tiosulfat, 26% sulfur, berbentuk cair dan mudah terurai menjadi sulfat melalui reaksi hidrolisis, sehingga cocok untuk sistem irigasi presisi. Senyawa organosulfur, meskipun jarang digunakan sebagai pupuk langsung, tapi berperan dalam meningkatkan efisiensi penyerapan hara melalui interaksi dengan mikroorganisme rizosfer. Contohnya, bakteri pereduksi sulfat, Desulfovibrio, dapat memobilisasi sulfur terikat dalam bahan organik tanah, sehingga mudah diserap oleh tanaman. Dengan memahami karakteristik masing-masing formulasi, praktisi pertanian dapat mengoptimalkan produktivitas tanaman sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem tanah. Defisiensi sulfur S pada tanaman memunculkan gejala khas yang secara fisiologis mencerminkan terganggunya sintesis senyawa organosulfur esensial. Gejala awal yang paling terlihat adalah klorosis interveinal pada daun muda, di mana jaringan antar tulang daun menguning, sementara tulang daun tetap hijau. Hal ini berbeda dengan defisiensi nitrogen yang lebih dulu menyerang daun tua, sehingga gejala ini menjadi indikator spesifik kekurangan sulfur. Sulfur sebagai komponen utama dalam sintesis klorofil sangat berperan dalam efisiensi fotosintesis, sehingga kekurangannya akan menurunkan produksi ATP dan menghambat pertumbuhan vegetatif tanaman. Selain kerdil dan batang yang lemah, tanaman juga mengalami penundaan fase generatif seperti pembungaan dan pembentukan buah, sehingga berdampak langsung pada potensi hasil dan kualitas produksi. Secara biokimia, sulfur merupakan unsur kunci dalam pembentukan asam amino esensial, seperti sistein dan metionin yang berperan dalam struktur dan fungsi protein tanaman, termasuk enzim-enzim vital seperti rubisco dan nitrogenase. Ikatan disulfida, NSS, pada struktur protein memberikan stabilitas terhadap denaturasi, sehingga kekurangan sulfur dapat melemahkan sistem enzimatik tanaman. Selain itu, sulfur juga terlibat dalam pembentukan koenzim dan vitamin penting seperti biotin dan tiamin, yang mengatur metabolisme karbohidrat dan sintesis asam lemak. Di tingkat seluler, senyawa kaya sulfur seperti glutathione berperan sebagai antioksidan utama dalam menangkal stres oksidatif, sekaligus mendukung mekanisme detoksifikasi dan ketahanan tanaman terhadap cekaman abiotik maupun serangan patogen. Kekurangan sulfur tidak hanya menurunkan produktivitas tanaman, tetapi juga berdampak serius pada kualitas hasil panen. Pada serealia, defisiensi sulfur menyebabkan penurunan kadar protein biji, sementara pada tanaman penghasil minyak seperti kelapa sawit dan kanola, sintesis asam lemak tak jenuh terhambat. Tanaman juga menjadi lebih rentan terhadap serangan penyakit karena lemahnya produksi senyawa metabolit sekunder seperti glukosinolat dan fitoaleksin yang berperan sebagai sistem pertahanan alami. Mengingat sulfur mudah tercuci di tanah berpasir atau daerah dengan curah hujan tinggi, strategi pemupukan presisi dengan sumber sulfur cepat dan lambat menjadi sangat penting. Manajemen sulfur yang berkelanjutan merupakan kunci dalam menjaga ketahanan pangan global di tengah tantangan degradasi lahan dan perubahan iklim. Salah satu hal krusial yang perlu dihindari adalah aplikasi sulfur secara berlebihan,
baik dalam bentuk sulfur elemental, S0, maupun senyawa sulfat. Pemberian sulfur berlebih dapat menyebabkan asidifikasi tanah, terutama pada lahan yang sudah masam atau netral, sehingga menurunkan pH tanah hingga di bawah 5,5. Kondisi ini meningkatkan kelarutan logam berat seperti aluminium, Al3+, dan mangan, Mn2+, yang bersifat toksik bagi tanaman, serta menghambat penyerapan unsur hara penting seperti fosfor dan kalsium. Selain itu, sulfur elemental yang tidak teroksidasi optimal akibat kondisi tanah kering atau suhu rendah akan membentuk lapisan padat di zona perakaran, menghambat pertumbuhan akar dan memperlambat penyerapan nutrisi. Kombinasi pupuk sulfur dengan bahan kimia tertentu juga harus dihindari, seperti pencampuran amonium sulfat dan urea pada kelembaban tinggi yang memicu pelepasan amonia, NH3, atau pencampuran sulfur elemental dengan nitrat yang dapat menimbulkan reaksi berbahaya, termasuk pelepasan gas hidrogen sulfida, H2S. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah pengabaian karakteristik tanah dan kebutuhan spesifik tanaman dalam aplikasi pupuk sulfur. Pada tanah bertekstur kasar seperti tanah berpasir atau wilayah dengan curah hujan tinggi, sulfur dalam bentuk sulfat sangat mudah tercuci ke lapisan subsoil atau bahkan mencapai akuifer, sehingga berisiko mencemari air tanah dan memicu eutrofikasi di badan air. Selain itu, pemilihan jenis sulfur yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman juga berdampak negatif. Misalnya, penggunaan sulfur elemental pada komoditas hortikultura berumur pendek yang membutuhkan ketersediaan sulfur secara cepat. Tanpa analisis tanah yang memadai, aplikasi sulfur berlebihan juga dapat mengganggu keseimbangan hara lain, seperti menyebabkan defisiensi molibdenum akibat kompetisi serapan antara ion sulfat dan molibdat di akar tanaman. Oleh karena itu, penggunaan pupuk sulfur harus selalu didasarkan pada uji tanah dan perencanaan dosis yang tepat, serta mempertimbangkan waktu aplikasi agar mendukung efisiensi pemupukan dan menjaga keberlanjutan agroekosistem. Demikianlah perjalanan kita mengenal sulfur, unsur kecil yang menjadi penopang besar kehidupan tanaman. Dari proses biokimia dalam sel hingga strategi pemupukan di lahan pertanian, sulfur mengajarkan bahwa hal-hal esensial seringkali tak terlihat, namun dampaknya nyata. Sebagai petani, peneliti, atau pecinta lingkungan, kita semua memegang tanggung jawab untuk mengelola sulfur dengan bijak, memadukan pengetahuan ilmiah, kearifan ekosistem, dan inovasi teknologi. Mari kita jadikan sulfur bukan sekadar pupuk, tetapi simbol komitmen kita untuk menumbuhkan pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan harmonis dengan alam. Karena di balik setiap daun hijau yang subur, ada cerita tentang sulfur, si kuning penyelamat yang membuktikan bahwa hal terkecil pun bisa menjadi kunci kemajuan peradaban. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hijau.